Dulu gue punya temen kecil namanya Acong. Bokapnya punya toko kelontong di ujung gang. Dari gue masih SD, gue udah sering main ke sana. Kadang bukan cuma main, tapi gue suka perhatiin gimana keluarganya kerja di toko itu. Dari pagi banget sebelum matahari nongol, bokapnya udah buka toko. Nyokapnya ngurus kasir, sementara Acong kecil sama kakaknya bantuin bungkusin barang. Itu toko kecil, tapi rame banget. Dari situ gue mulai ngerti kalau keluarga dia punya ritme hidup yang beda banget sama keluarga gue yang pribumi. Keluarga gue kalau pagi masih santai, kadang sarapan bareng, baru kerja agak siang. Sementara keluarga Acong udah basah keringat dari subuh. Satu hal yang gue tangkep waktu kecil, keluarga Acong itu disiplin banget. Jam buka toko nggak pernah telat. Kalau ada janji sama pelanggan, pasti ditepati. Dari situ gue baru sadar kalau banyak pedagang Cina emang punya kebiasaan disiplin dalam berdagang. Mereka percaya kalau disiplin itu bikin pelanggan percaya, dan pelanggan percaya berarti dagangan lancar. Sementara banyak pedagang pribumi yang gue lihat di sekitar rumah gue waktu itu lebih santai. Kadang warungnya buka jam 10 pagi, kadang jam 11 tergantung mood. Kalau ada acara keluarga, ya tutup aja seharian. Buat mereka, usaha itu jalan, tapi hidup sosial juga penting. Jadi ada beda cara pandang dari awal. Nah, pas gua udah agak gedean, gua makin sering ngobrol sama Acong soal gimana keluarganya ngatur duit. Bokapnya selalu bilang, untung jangan dihabisin. Kalau dapat 100.000, paling dipakai dikit buat kebutuhan sehari-hari, sisanya diputer lagi buat beli barang baru atau nambah stok. Jadi untung mereka tuh nggak kelihatan gede buat gaya hidup, tapi makin lama toko mereka makin besar. Bandingin sama beberapa orang pribumi yang gua kenal, kalau lagi rame dagangan terus dapat untung lumayan, langsung kebeli motor baru atau bikin pesta. Buat mereka, nunjukin hasil kerja keras itu bagian dari kebanggaan. Jadi modalnya sering enggak balik ke usaha, tapi kebuang buat konsumsi. Dari situ kelihatan banget bedanya cara mereka ngatur uang. Gue juga lihat gimana orang Cina punya jaringan yang kuat. Ada yang namanya guanxi, walaupun gue nggak ngerti istilah itu waktu kecil, tapi gue bisa ngerasain. Misalnya bokapnya Acong kalau lagi kekurangan barang, dia tinggal telepon temennya yang punya toko grosir lebih gede. Barang langsung diantar, kadang bayar belakangan. Hubungan mereka kayak bukan cuman urusan bisnis, tapi udah kayak keluarga besar. Jadi mereka bisa saling bantu. Bandingin sama pedagang pribumi, biasanya hubungan antar pedagang ya sekadar jual beli. Jarang banget ada yang mau kasih barang dulu, baru bayar belakangan, kecuali udah temenan deket banget. Jadi jaringan orang Cina dalam dagang itu bener-bener bikin mereka kuat. Ada juga soal pendidikan. Orang tua Acong selalu bilang kalau sekolah itu penting, tapi bukan cuma buat nilai bagus. Mereka pengen anak-anaknya ngerti hitung-hitungan, ngerti bahasa, ngerti gimana cara ngomong sama orang. Jadi, walaupun Acong sekolah formal, sepulang sekolah dia tetap diajarin cara jaga toko, gimana ngitung stok, gimana nyatet pemasukan. Anak-anak mereka dilatih sejak kecil buat ngerti bisnis. Sedangkan di keluarga gua, bokap nyokap lebih suka kalau gua fokus sekolah aja. Harapannya gua bisa jadi pegawai negeri atau kerja kantoran. Jadi jalur pikirannya beda. Keluarga gua lihat sukses itu kalau kerja di kantor dengan gaji tetap, sementara keluarga Acong lihat sukses itu kalau bisa punya usaha sendiri yang diwarisin ke anak cucu. Gua makin ngerti perbedaan itu waktu SMA. Teman-teman gua yang pribumi banyak yang ngeluh kalau usaha orang tua mereka susah maju. Alasannya macem-macem, kadang karena modal habis, kadang karena pelanggan kabur. Tapi gue lihat juga mereka sering enggak konsisten. Misalnya ada yang buka warung, awalnya semangat, tapi lama-lama males buka pagi, barang enggak lengkap, akhirnya pelanggan pindah. Sementara toko Acong makin rame, makin gede. Dari warung kecil mereka pindah ke ruko.
Dari ruko, mereka buka cabang di pasar. Semua karena mereka tahan banting, rela kerja keras, enggak gampang nyerah. Soal gaya hidup juga kelihatan. Banyak keluarga Cina yang gua kenal, walaupun duitnya banyak, penampilan mereka biasa aja. Masih naik mobil tua, masih makan sederhana. Mereka percaya gaya hidup mewah itu enggak penting kalau bisnis belum benar-benar aman. Uang lebih baik diputar lagi buat usaha. Sedangkan sebagian pedagang pribumi begitu dapat untung gede, langsung kelihatan. Rumah direnovasi, beli barang branded, bikin hajatan besar. Itu bikin mereka seneng, tapi kadang usaha mereka jadi seret karena modal tergerus. Tapi jangan salah, bukan berarti orang pribumi enggak punya kelebihan. Banyak juga pedagang pribumi yang punya daya tarik lain, terutama soal kedekatan sosial. Mereka lebih gampang akrab sama pelanggan, lebih gampang cair ngobrol. Kadang pelanggan balik lagi bukan cuma karena barang murah, tapi karena mereka merasa disambut hangat. Itu sisi yang jarang gua lihat di pedagang Cina yang lebih kaku soal aturan. Jadi sebenarnya dua-duanya punya kelebihan, cuma cara mereka ngejalanin dagang beda arah. Bedanya juga kelihatan dalam hal adaptasi. Orang Cina cenderung cepat berubah. Kalau lihat tren berubah, mereka enggak ragu ikutan. Misalnya dulu banyak yang jualan kelontong. Begitu lihat tren supermarket, mereka bikin minimarket. Begitu lihat tren online, mereka langsung masuk ke marketplace. Orang pribumi kadang lebih lama berubah. Ada yang masih setia buka warung gaya lama walaupun udah sepi karena mereka sayang ninggalin usaha yang udah turun-temurun. Jadi ada gap kecepatan dalam menyesuaikan diri sama zaman. Satu cerita lagi yang gue inget, waktu ada krisis moneter. Banyak usaha kecil pada gulung tikar. Tapi toko keluarga Acong masih bertahan. Mereka turunin standar hidup, enggak banyak belanja, tapi tetap jaga toko buka tiap hari. Mereka rela rugi kecil asal tetap ada perputaran uang. Sedangkan beberapa pedagang pribumi di sekitar gua milih tutup warung karena ngerasa enggak sanggup. Dari situ gue makin sadar, daya tahan dan prinsip rela susah sementara itu jadi senjata utama orang Cina dalam berdagang. Kalau dipikir-pikir, perbedaan ini lahir dari keyakinan yang udah turun-temurun. Orang Cina percaya bahwa kerja keras, disiplin, hemat, dan jaringan itu kunci sukses. Mereka yakin usaha itu harus diwarisin ke generasi berikutnya. Sementara banyak orang pribumi lebih percaya bahwa hidup itu dinikmati, jangan terlalu ngoyo, yang penting ada rezeki hari ini. Makanya orientasinya sering jangka pendek. Tapi sekarang gue lihat udah mulai ada perubahan. Banyak pedagang pribumi yang belajar cara orang Cina berdagang. Mereka mulai disiplin, mulai hemat, mulai bangun jaringan. Sebaliknya, anak-anak muda Cina juga belajar hal-hal positif dari pribumi kayak keramahan, kreativitas, sama kemampuan mencairkan suasana. Kalau ditarik garis besar, perbedaan orang Cina dan pribumi dalam dagang itu bukan soal siapa lebih baik, tapi soal mindset dan budaya. Orang Cina unggul di disiplin, hemat, dan jaringan. Orang pribumi unggul di hubungan sosial dan kehangatan. Kalau dua pola ini bisa saling dipelajari, sebenarnya bisa lahir generasi pedagang baru yang lebih kuat, lebih seimbang, dan lebih manusiawi. Karena dagang itu bukan cuma soal untung rugi, tapi juga soal membangun hubungan sama orang lain.